Oke, misalnya saya punya program simple seperti ini. Di dalam fungsi main ada 3 lokal variabel A, B, C ini. Nah, kira-kira gimana susunan ketiga lokal variabel ini di dalam stack? Apakah nanti bakal ada ini, misalnya ini A, kemudian di bawahnya ada B, kemudian di bawahnya lagi ada C gitu, stacknya ke sana ya. Nah, ini belum tentu ya. Ini terserah, jawabannya adalah terserah si compiler. Bahkan bisa aja kalau kalian compile di komputer masing-masing itu bakal beda dengan yang di tempat saya gitu. Jadi susunan lokal variabel ini di stack di memori itu terserah si compiler yang menyusunnya. Nah, kita harus lihat hasil compile-nya nih. Oke, ini beberapa option compile-nya. Ada lagi mungkin ini ya, no built-in. Ini supaya GCC tidak mengubah strcpy ini menjadi fungsi built-in-nya dia. Kemudian ada nah ini kalau GCC yang baru kalau nggak diginiin hasilnya akan aneh gitu. Jadi ya dikasih aja option seperti ini. M32 outputnya misalkan yang 32 nih. Oke, udah dikompil ya dengan option yang panjang ini mendisable supaya strcpy nggak diganti lagi dengan fungsi built-in-nya. Kemudian ini supaya operasi setup stack-nya itu tidak dibikin aneh-aneh oleh si GCC-nya ya. Kayak gitu kita bisa debug. Kemudian disassembly fungsi mainnya. Oke, jadi ada apa aja ini? Ini kan setup stack-nya 18 ya, berarti 24 ya dalam desimal ya. Kemudian kita coba cek mana aja variabel yang ABC gitu. Kita bisa cocokin sama source code-nya nih. Jadi tadi kan kalau A itu diisi ini ya, char ya. Dia diisi huruf A itu kalau dalam heksadesimal 41. Yang ini kan. Ya, berarti EBP-1 itu adalah variabel A kan. Kemudian variabel B kan integer diisi dengan nilai heksadesimal D3 C0 D3 itu kan yang ini nih, yang ini kan. Nah, maka itu adalah variabel B. Yang EBP-8 ini adalah B. Tadi EBP-1 ini si A. Kemudian nah EBP-18 ini kan dipanggil strcpy ya. Berarti ini kemungkinan besar adalah variabel C, si string kita, buffer kita. Jadi itu identifikasi tebakan variabel kita. Nah, biar lebih yakin kita bisa jalankan nih. Kita break di sini. Jalankan. Ini setup stack-nya. Oke, sub PSP 18 ya. Nah, sekarang lihat EBP di F08, ESP di EF0. Berarti rentang stack frame-nya adalah dari F08 ini dari ini F08 sampai EF0 segini nih ya. Ini adalah stack frame fungsi main di situ.
sekarang dia mau masukin nilai 41 ini ke EBP-1. Berarti EBP-1 itu yang ini ya. Ini EBP-1 yang ini. Kita lanjutin coba. Ini. Nah, sekarang dia sudah berisi 41. Nah, lihat, tapi belakangnya ini. Ini nilai apa? Nilai bekas sebelumnya ya. Dia kan hanya mengisi 1 byte nih ya. Move byte pointer nih. Jadi dia cuma ngisi apa? Yang paling belakang nih ya. Ini aslinya ini paling belakang ya. Ini karena little endian ya representasinya. Kemudian lanjut, sekarang dia mau ngisi EBP-8 tuh berarti yang ini ya. Ini EBP-8 yang ini. Kan tadi EBP-nya di sini nih, EBP nih. Jadi EBP-8 tuh yang ini. Lanjutin. Nah, sekarang dia berisi ini ya, nilai D3 channel D3 itu. Itu EBP-8. Nah, kemudian dia push ini mau manggil fungsi strcpy. Kita lanjut aja sampai apa proses strcpy beres ya. Call kemudian add ESP8 menormalkan setelah memanggil strcpy. Nah, sekarang apa? EBP-18 itu kan kalau EBP-nya di sini min 18 hexa itu kan berarti min 24 desimal ya. Ya kita bisa telusuri per 4444 berarti ya ini. Nah, sekarang apa? EBP min 18 hexa itu. Nah, itu sudah berisi string testing ya. Yaitu karena di sini kita strcpy dengan string testing itu. Jadi itu. Ini susunan stacknya seperti ini jadinya. Jadi segini ini ya. Ini untuk variabel apa? Ini untuk variabel C ya. Ini untuk C. Ini untuk B. Ini depannya apa? Byte yang paling belakangnya ini untuk A. Jadi itu. Oke, ini kita bisa detailkan isi per slot memorinya. Jadi untuk yang paling atas ini kan untuk variabel tadi, untuk variabel C ya. C itu suatu string dengan jatah 16 byte. Maka dia akan makan 16 tempat di sini. 16 tempat kan, ini 16 kotak ya. Jadi satu kotak 1 byte. Kemudian ini untuk variabel B yang ini dia makan 4 byte karena integer tadi. Kemudian untuk yang A dia apa? Dia cuma 1 byte tapi ya terpaksa dia harus di align ke 4 byte ya, karena nggak bisa ini tuh cuma satu kotak doang gitu. Jadi apa, dia tetap akan makan 4 byte walaupun dia aslinya cuma 1 char. Nah, sementara ini isi variabelnya apa? Untuk yang testing kan ini T E S T I N G 0 ya. Nah, ini karena semua string dalam C itu diakhiri dengan 0. Nah, sisanya apa? Ini nilai-nilai sampah ya, bekas-bekas memori sebelumnya. Kemudian di CF00 ada angka D3 channel D3, yaitu kalau kita jadikan satu jadi ini ya, D3 C0 D3. Nah, atau kalau kita lengkapi dalam 4 byte berarti seperti ini kan. Nah, gini ya. Nah, cuma ini kalau kita pecah jadi 4 byte gimana? Nah, ingat little endian berarti dia apa? Dari belakang dulu ya. Jadi itu aslinya D3 C0 D3 00 gitu. Ya, ini kalau kita pecah per byte-nya seperti ini. Tapi kalau dia digabungin jadi 4 byte dan dibaca sebagai satu angka, dia menjadi nilai segini nih. Oke, kemudian yang ini yang variabel A, kalau dibaca secara utuh kan ini ya 41 FA000 ya. Nah, tapi kalau kita lihat per byte-nya gimana? Berarti ini 00 A0 FA41. Nah, sedangkan variabel A itu sebenarnya cuma ini aja ya. Dia cuma yang ini doang nih. Yang ini adalah nilai-nilai sampah sisa sebelumnya. Jadi ini apa? Detail isi memori untuk kasus sekarang.
Nah, istilah yang umum untuk menampung variabel string ini namanya buffer ya. Nah, buffer. Nah, kan di sini apa? Dia diisinya cuma 8 ya. 8 dari 16 slot yang dikasih. Nah, coba kalau kita tambahin bisa nggak nih? Misalnya ini kita ganti menjadi seperti ini ntar. Jadi cyber security IP misalnya CY misalkan seperti ini ya. Ini kan cyber security aja. Berarti itu kalau kita jalankan di sini, kita ganti dulu. Kemudian kita compile lagi. Kita debug lagi. Atau kita langsung break setelah strcpy beres ya. Berarti di sini kita break di sini. Ini adalah main plus 34 nih. Jadi break di main plus 34. Kita run. Nah, sekarang kita udah nih ya, setelah strcpy beres dan stacknya dikembaliin. Nah, sekarang ini adalah isi memori setelah itu. Coba kita bandingin. Ini ya. Ini isinya CYBE, ini RSEC, ini URIT. Nah, ini isinya Y doang ya. Y diikuti dengan null char. Yang ini sama kayak tadi. Gitu. Oke, ini kasus apa nih? Buffernya masih cukup ya, masih mencukupi ukuran dari si slot yang kita kasih 16 ini ya, 16 slot tadi masih mencukupi. Nah, gimana kalau misalkan ini kita penuhi sampai sampai penuh gitu, misalkan ini jadi cyber security IPB, misalkan kita isi string seperti itu, maka dia kan harus diakhiri dengan null char kan ya, null char nih. Nah, null char ini masuk kemana? Nah, karena dia udah nggak muat, maka dia akan lanjut ke sini. Jadi ini bakal jadi jadi 00. Nah, itu yang kita sebut sebagai ini ya, buffer overflow. Jadi buffernya cuma 16, tapi kita isi tadi ya 16 plus 1, kan dia harus muat 1 null char ya. Jadi dia bakal menimpa variabel yang lain gitu. Kita bisa cobain, kita sekarang di program kita stringnya kita tambahin panjangnya ya, cyber security IPB. Nah, dia kan otomatis nambahin null char ya kalau kita masukin string seperti ini. Terus coba kita jalankan lagi, compile ulang, debug lagi, kita breakpoint pas habis strcpy beres, terus kita run. Nah, lihat yang ini ya, kan tadi harusnya dia berisi D3 C0 D3 kan, tapi lihat sekarang dia karena ketimpa null char dari string sebelumnya, sekarang dia tinggal D3 C000. Kenapa nih? Ya ini ya, benda ini segini kalau kita jadiin satu nilai 4 byte kan berarti jadinya ini ya 000 D3 C000 kan ya. Nah, jadi itu D3 C000, nilai kita udah korup ya. Nilai tadi yang aslinya D3 C0 D3. Nah, sekarang karena udah ketimpa null char dari string dari buffer sebelumnya yang overflow tadi, dia sekarang udah jadi kayak gini. Nah, berarti ini udah berubah ya sekarang ya, isi dari variabelnya udah berubah nih, udah korup gara-gara buffer overflow dari yang atas ini nih. Kita bisa lanjutin overflow-nya ya. Misalnya stringnya bukan cuma ini, tapi tambahin misalkan cyber security IPB misalnya ya. Jadi dia udah melebihi 16 slot,
dan dia lebih lagi nih, melebihi 3 huruf plus 1 nul char, maka nanti kira-kira bakal jadi seperti ini. Ini menjadi O K E, ini 00 ya, nul charnya. Nah, nanti berarti apa, variabel B ini udah hilang semua nih, udah ketimpa sama buffer yang sebelumnya yang overflow itu. Coba kalau seperti ini keadaannya, bisa kita compile ulang, terus kita debug lagi, break, run. Nah, sekarang jadi apa nih? Sekarang nilainya apa sekarang? 65, 6B, 6F. Nah, nilai 65, 6B, 6F ini dari mana? Kita lihat dari sini ya. Jadi O itu kan kode aslinya adalah 6F, K itu 6B, E itu 65. Nah, nilai 4 byte ini kalau kita baca sebagai satu angka itu menjadi berarti ini ya, 00, 65, 6B, 6F. Nah, cocok kan sama ini ya, 65, 6B, 6F. Nah, atau kalau dalam desimalnya itu berarti ini kan 65, 6B, 6F. Nah, ini nilai 664, 6639. Jadi apa? Nilai variabel B kita yang tadinya D3C0 D3 atau sekian dalam desimal, sekarang gara-gara buffer overflow udah berubah jadi segini gitu ya. Ini bisa kita buktikan ya, ini di dalamnya kan ada fungsi print juga. Nah, ini bisa kita continue aja, continue untuk apa, lanjutin dia ngeprint ya, enter. Nah, ini outputnya nih ya, nilai A tetap A ya, karena tadi kan A nya nggak tersentuh ya, nggak kena overflow ya. Kemudian apa, nilai B udah berubah menjadi 6646639 gara-gara ke overflow dengan string OK tadi ya. Nah, sedangkan string C nya ya ini apa, semua string ini plus sampai dia ketemu nul char gitu. Jadi itu dia apa, buffer overflow itu bisa ngubah nilai variabel ya, dari yang tadinya apa D3C0 D3 menjadi nilai yang sama sekali berubah gara-gara ketimpa oleh variabel di atasnya. Overflow-nya ini bisa nggak cuma sampai sini aja ya, kita apa bisa sampai berapapun gitu. Misalkan sampai nimpa variabel A juga nih, atau bahkan sampai nimpa save EBP ya, atau bahkan sampai nimpa ini apa nih, kalau ini kan berarti ini ya apa, return address-nya ya. Nah, ini juga bisa kena timpa gitu kalau kita overflow-nya cukup banyak sampai nimpa return address-nya. Yang ini yang biasa dipakai untuk exploit ya, dia menimpa return address. Tapi untuk simpelnya kita bisa overflow itu untuk menimpa suatu variabel dalam stack, yang bentuk simpelnya. Nah, dan juga ini untuk yang kasus yang benerannya, nilai buffernya itu nggak diisi lewat program tapi lewat input ya. Jadi ini yang tadinya kayak gini kita ganti jadi scanf misalnya, scanf, atau pakai ini ya, pakai gets. Nah, ini fungsi yang tidak aman gitu. Tidak aman karena apa? Dia tidak mengecek apakah input kita masih muat enggak di buffernya gitu. Misalkan gini, kita apa, gets ke C, kita membaca string input dan dimasukkan ke C. Nah, nanti kita bisa memperpanjang input sampai dia kena overflow gitu. Yang ini bisa kita compile ulang. Nah, ini apa, warning, gets is dangerous and should not be used. Nah, ini apa, peringatan dari dia ya. Ya nggak apa-apa, kita kan apa sekarang demo suatu vulnerability, jadi kita pakai aja fungsi gets itu. Nah, sekarang coba dijalankan ya programnya. Kita bukan di debugger tapi kita coba dulu gimana dia bisa apa mengubah suatu variabel.
Jadi ini nunggu input ya. Misalkan kalau kita inputnya masih muat, misalkan cybersecurity IPB, ini kan udah overflow tadi ya, dia sudah udah overflow satu. Yang ya mungkin yang normal dulu nih, misalnya CSI gitu, ini kan masih muat ya, harusnya ini kan B nya tetap segitu ya, nilai aslinya nih, nilai asli B tetap dipertahankan. Tapi kalau misalnya inputnya kita perpanjang lagi, CSI, nah dia masih muat juga. Coba sekarang kalau inputnya kita perpanjang lagi ya, A 4, B 8, 12, 16 plus 0 char kan, dia harusnya udah nimpa ini ya, udah nimpa si variabel B nya. Nah ini nih, yang tadinya 138774559 sekarang udah berubah jadi 138772248. Udah ini udah kena 0 char dari input kita nih, yang kasus tadi ya, yang ininya kena 0 gitu. Nah kalau kita perpanjang lagi misalnya A B C D E, berarti apa? Kan ini bakal masuk gini ya, A kemudian ini B C kemudian ini bakal berisi E gitu ya, semua ininya tetap 00. Maka apa? Variabel B ini bakal berubah total. Jadi ini kalau dibentuk dalam angka gitu. Nah sekarang udah berubah jadi satu-satu, nggak jelas ini ya. Ya kalau kalian penasaran ini kenapa jadi kayak gini, ya bisa kalian cobain di Python misalnya. Nah tadi kan variabel B itu udah ketimpa jadi ini ya, kalau dalam string ini ya. Nah dia tuh kalau dalam angka jadi seperti ini. Nah kita bisa pakai itu yang materi kedua tentang little endians ya. Jadi unpack little endian dari string hasilnya adalah, nah sama kan ya, 116216 ini ya. Nah ini adalah string kalau direpresentasikan little endian dan dijadikan angka, hasilnya seperti ini ya. Ini kalau penasaran kenapa hasilnya seperti itu gitu. Oh ya, tips juga cara nginput ya, cara nginput kalau misalnya ini kan harus kita ketikin terus ya. Kita bisa pakai pipe di Linux. Jadi ini seperti kita nginput ke standar inputnya si program nih. Jadi kita bisa echo itu, kita pipe ke program kita. Nah biasanya kayak gini nih, waktu nanti mau exploit itu biasanya kita pakai echo atau Python, kita pipe ke program gitu. Nah ini sama aja. Nah sama aja ya, tapi kita nggak perlu ngetikin ulang inputnya. Tinggal ini kalau kita ganti misalkan ini jadi z gitu. Nah pasti ini kan akan berubah ininya ya, overflow variabelnya sudah berubah gitu. Oke, ini penggunaan echo untuk menginput ke suatu program. Nah ini juga berguna misalkan kita menginput suatu byte yang non printable, yang nggak bisa diketikin pakai keyboard gitu. Nanti kita bisa masukin kode hexadesimalnya lewat echo ini gitu. Ini tadi kan kasus kita masukin input yang overflow dan ngelihat dia bisa nimpa variabel lain. Nah sekarang misalkan gini, kita pengen supaya B ini nilainya sesuai keinginan kita gitu. Kita mau ngatur B ini sesuai keinginan kita, gimana cara mau overflow-nya gitu. Misalnya kita ingin B itu bernilai 1.500.000 ya. Ini kan nilainya nilai ngasal dari ini ya, dari string itu. Nah kita pengen inputnya terstruktur supaya B nya ini berubah menjadi 1.500.000.
Nah, 1.500.000 itu berapa dalam hexadesimal? 1.500.000 ini ya, 16E360. Jadi gimana? Kita harus masukin deretan byte ini supaya apa? Supaya menjadi seperti ini. Supaya deretan hexadesimalnya itu seperti ini. Nah, ingat little endian ya. Ini kan berarti kalau kita lengkapi 4 byte berarti 0016 E360 kan. Nah, berarti susunan byte-nya gimana ini? Harusnya berarti kan 60 E3 1600 gitu kan ya. Nah, jadi kita apa? Kita harus masukin deretan byte ini untuk input sehingga nanti nge-overflow variabel B menjadi nilai ini, yaitu 1.500.000 gitu. Nah, tapi kan ini ya, nilai E3 hexadesimal E3 dan 16 ini bukan printable karakter ya. Jadi kita nggak bisa ngetikin di keyboard gitu. Nah, gimana caranya kita bisa nginput nilai ini? Nah, kita pakai echo itu tuh. Jadi si echo ini bisa apa menginputkan suatu byte yang non printable juga gitu. Jadi ini, nah tadi kan ini ya 4 yang paling belakang ini yang bakal nge-overflow ya. Nah, ini kita kasih ini berarti. Nah, kita di echo bisa ini kan pakai hex seperti ini. Nah, gini nih. Jadi nih 60 E3 1600 deretan byte dalam hexadesimal. Jangan lupa ini echo min e supaya apa? Ini di parsing sebagai string hexadesimal gitu. Nah, kalau kita run gimana hasilnya? Harusnya apa? Variabel B sudah berubah menjadi 1.500.000. Nah, benar kan ya? Sekarang si B sudah berubah menjadi 1.500.000. Ya, kita harus ngitung-ngitung tadi ya. Tapi intinya apa? Kita bisa mengontrol variabel yang ada di dalam program gara-gara apa? Gara-gara inputnya ini bisa overflow, bisa melebihi apa? Jumlah slot yang sudah dia kasih gitu. Nah, mungkin tips lain cara nginput ya. Tadi kan kita pakai ini ya, pakai echo seperti ini. Nah, cara lain nginput kita bisa pakai Python ya. Nah, Python ini kita jalankan untuk apa? Masukin string doang. Jadi apa? Python min c, jalankan komen print apa? Print a b b b b c c c c d d d d diikuti dengan apa? Stringnya 60 E3 16 00. Kita pipe ke, nah gini. Nah, hasilnya sama aja ya gitu. Nah, dan ini untuk karakter-karakter ini biasa kita sebut sebagai padding ya, padding. Nah, sebenarnya kita nggak mesti apa, ini nggak mesti sesuatu yang bermakna gitu, bisa aja ini apa, huruf A semua gitu ya. Ini apa, nggak mesti sesuatu yang bermakna, ini bisa aja huruf A semua. Nah, kalau gini kan intinya apa, kita penuhi dengan karakter sampai dia overflow gitu. Nah, kalau kayak gini kan di Python lebih gampang ya, kita bisa pakai perkalian huruf. Jadi apa nih, A dikali 16 ya, kali 16 sampai dia overflow, baru dengan diikuti apa, deretan byte untuk nge-overflow-nya, untuk nilai yang nimpanya. Ya sama aja ya, cuma bedanya dia tadi A semua, ini A B C D gitu. Tapi ya sama aja karena dia istilahnya hanya untuk padding, untuk ngasih apa, jarak sampai dia overflow aja. Nah, cara lain gimana? Ini kita bisa lewat file ya. Ini kita masukin ke file dulu. Oke, jadi file, baru kita jalankan program dengan input file itu. Ya, hasilnya sama aja. Nah, ini bisa dibikin lebih otomatis ya. Maksudnya kita pengen nilai B yang kita ganti ini bisa langsung kita set gitu, nggak usah kita ngitung-ngitung manual kayak tadi. Nah, ingat bahwa di
Di Python ada ini ya, struct ya. Nah, kalau kita ingin menghasilkan suatu string yang kalau dijadikan angka itu suatu angka tertentu, kita bisa pakai struct dot tag ya, little endian. Misalnya tadi, kalau tadi kan 1.500.000 ya, 1.500.000. Nah, tadi kan ini 60 ya, jadi karakter itu E31600. Nah, kalau kita ubah jadi huruf lain, angka lain maksudnya ya, ini seperti ini. Nah, ini bisa langsung, karena ini Python ya, kita bisa langsung masukin ke sini nih, gini kan. Jadi ini import struct, kemudian print itu plus plus struct.tag. Misalnya tadi kita ganti jadi 1 juta misalnya, maka dia langsung dapat 1 juta ya. Kita nggak perlu mikirin ini tuh bentuk hexadesimal di baliknya kayak apa gitu, langsung dihandle oleh fungsi struct pack ini. Kita ganti jadi 2 juta atau 3 juta misalnya. Nah, langsung jadi tuh, kita ganti jadi 31333337. Nah, langsung jadi tuh ya, kayak gitu ya. Jadi beberapa tips untuk nginput deretan byte yang untuk nge-overflow suatu buffer. Jadi sampai di situ untuk konsep buffer overflow-nya.